Dan mungkin nanti ada pematerinya Bang Ingo, salah seorang komikus lah Pak ya kita bilang, yang karya-karyanya itu udah sampai di order tadi katanya kiat-kiatnya itu seperti apa dan perkembangan eh, dunia digital itu seperti apa nanti bisa kita tanyakan ke Abang Ingo. Saya di industri komik sudah jalan berapa? 6 tahun. Komik digital sih. Terus cerita apa yang pertama ini? Emang dari media sosial sih banyak apa namanya? Sudah dimanjain ya sama media sosial, lebih enak kita pamer karya gitu. Terus pertama nyoba di DeviantArt, ada yang tahu DeviantArt? Tahu ya? Nah, di situ kan ada forum jual beli gambar gitu kan. Yang pertama nyoba di situ, pertama nyoba sebulan nggak ada yang nawarin kerjaan kan, biasa namanya kerjaan pasti lama deh nunggunya. Udah sebulan dapat satu pas masih kuliah tuh tahun 2012 kayaknya. Dapat satu kerjaan. Habis itu dapat lancar, mulai rame, direkrut sama perusahaan komik di Jakarta 2016-nya. Ya intinya kalau pengen masuk ke industri banyak-banyakin aja sih itu upload karya ke Facebook gitu, sudah banyak sekarang komunitas-komunitas gitu kan, komik-komik gambar gitu di Facebook, lebih gampang sih sekarang. Terus apa lagi? Lebih gampang tanya jawab sih harusnya ya. Iya boleh. Sharing tanya jawab kayaknya banyak yang pengen nanya sih. Kalau masuk ke Korea itu dari perusahaannya sih, perusahaan kantor dulu. Itu kan ada dapat proyek coba-coba kan, dari Korea dikasih kesempatan buat anak-anak Indonesia gitu, komikus Indonesia buat masukin karyanya. Udah dicoba aja tembus kemarin, sampai sekarang lanjut Korea. Terus ada ke Amerika, game Amerika juga, kantor juga ngerjain kok. Kalau Mas Tony ini dia saya ini berteman sama Mas Ingo. Dulu saya waktu SMA itu ingat sekali, saya SMA tahun berapa kita lulus SMA Mas Ingo? 2017 Mas Ingo. Wah, menolak dua sebenarnya Mas Sopan ya. Adik-adik semua. Jadi teman-teman yang terbilang suka menggambar, kemudian di dunia seni, apalagi di dunia rupa kayak gitu ya. Jadi mereka punya karakter masing-masing. Kebetulan karena teman sekolah dulu, kita sempat lama nggak ketemu, akhirnya ketemu lagi, kangen-kangenan ya Mas Ingo ya. Kangen-kangenan kita langsung atau pameran deh, yuk pameran gitu. Kebetulan saya, nama saya Adi Maulana, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adi Maulana, biasa saya familiarnya dipanggil Pak Moe, ya Pak Moe. Kemudian saya dulu alumni SMA 1 juga, tahun 2007, wah keren ya. Sekarang berbicara di depan adik-adik tingkatnya, bisa adik-adik tingkat. Kemudian saya melanjutkan studi di Universitas Negeri Yogyakarta saat itu. Kebetulan saya mengambil jurusan pendidikan seni rupa, yang dimana keinginan dari SMA, keinginan awal itu tidak mau ketemu sama yang namanya matematika. Akhirnya kita memilih diri untuk menggambar, ya tidak ada hitung-hitungan ya, tapi ternyata ada juga hitung-hitungannya, kayak menghitung budget cat, kemudian kita menghitung harga penjualan dari karya kita kayak gitu. Kemudian alhamdulillah saya menyelesaikan studi saat itu tahun 2012. Saya langsung diminta untuk menjadi guru honorer saat itu di SMA 1. SMA 1 saya lumayan lama, kisaran 6-7 tahun kayaknya Pak Gem ya. Ya, setelah itu
karena memang beberapa kita ini umumnya manusia gitu ya, pasti kepengen lebih dan lebih kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah saya sekarang di SMA 1 Lape. Ya mudah-mudahan saya masih punya kesempatan untuk kembali lagi. Di SMA itu mengajar seni rupa. Basic saya memang saya juga ngedesain juga, ngelukis juga. Beberapa dulu saya pernah komunikasi sama Mas Ingo. Mas Ingo, saya ini lagi ikut kontes nih. Ikut kontes online di 99design.com saat itu. Masih banyak waktu untuk kita berkarya. Kalau sekarang itu lumayan yang karena aktivitas ini ya, rutinitas di sekolahan lumayan banyak sehingga waktunya untuk berkarya sedikit ada waktunya. Jadi begitu Mas Ingo. Mas Ingo bisa terbilang freelance ya Mas Ingo ya. Atau sekarang sudah kontrak ya sekarang ya. Oke. Itu luar biasa sekali. Kalau waktu dulu saya adik-adik mencoba berkarya itu saya coba dulu. Itu saya masuk di 99design.com. Di situ kita buat akun, di situ di 99design.com itu ada ribuan perusahaan per hari yang membutuhkan logo. Ribuan perusahaan. Jadi tidak hanya logo juga, ada ilustrasi cover buku, kemudian ada seperti ini Mas Ingo, apa sih istilahnya kalau yang ini Mas Ingo? Selain logo, kemudian ilustrasi apalagi yang ada di situ? Yang disiapkan oleh yang dibuka jalur kontesnya. Web ya, ada web, desain web juga ya. Oke, desain web. Nah, kalau Mas Ingo kan tadi ngomongnya di DeviantArt, kemudian yang lain-lainnya. Sebenarnya adik-adik juga bisa mengakses itu. Mungkin jika ada yang bertanya, Pak atau Kak, kira-kira usia SMA ini bisa nggak sih berkompetisi dengan beberapa desainer di luar? Mungkin saja gitu loh ya. Kalau di pengalaman saya garap logo itu, kalau di 99 itu sudah ditentukan harganya. Jadi harga paling minim itu saat itu $200. Nah, jadi bisa dibilang kalau teman-teman desainer itu, kalau kayak ini maaf nih misalnya ada ibu ya. Kalau ibu-ibu kalau dolar naik, ibu-ibu pusing. Ya, pasti harga pasar itu pasti mahal ya, Bu ya. Harga bahan pokok itu pasti mahal. Tapi kalau desainer senang. Tepuk tangan mereka kalau dolar naik, mereka tepuk tangan, hore katanya gitu. Karena bayarannya menggunakan dolar. Nah, jadi menggunakan dolar bayarannya kalau misalkan $200, harga dolar itu di nominal 14.600 maksudnya. Di saat itu saya mendapatkan tembus beberapa desain $200 sama $450. Itu yang wow, luar biasa ya. Masih usia saat itu masih senang-senangnya main. Ya udah, kita punya penghasilan sendiri dari ngedesain, kerjanya cuma di rumah aja. Jadi kita tidak keluar rumah. Jadi segi positifnya seperti itu Ibunda. Jadi segi positif teman-teman yang desainer itu kerjanya lebih banyak di rumah. Kemudian lebih enak juga dikontrol oleh orang tua. Itu kalau misalkan ini. Cuman kalau pasti semuanya ada sisi negatif ya. Sisi negatifnya kalau saya rasa lebih ke ini. Kalau sudah keasikan menggambar kita lupa waktu. Kayak gitu. Ya. Sebenarnya kita di sini ngobrol untuk jika ingin mencoba istilahnya animonya, mencoba gregetnya kita berkompetisi dengan beberapa desainer dari luar. Saya pernah satu room sama desainer dari Malaysia saat itu Mas Ingo. Saya ingat sekali ini. Saya cerita pengalaman dulu bentar ya. Nanti kita kembali ke Mas Ingo. Kemudian ada Mas Tony juga. Nah, saya dulu pernah
di chat langsung sama desainer dari Malaysia itu, dia menanyakan sejauh mana pemikiran Anda tentang karya yang dimunculkan. Saya bingung karena menggunakan bahasa Inggris ya. Saya bahasa Inggrisnya sedikit kaku, ya, sedikit gagap gitu ya. Akhirnya larinya ke translate ya, larinya ke translate, masuk ke Google Translate. Terkadang udah beraturan nih bahasanya ya, tapi alhamdulillah saat itu kita satu room di satu perusahaan minuman yang namanya itu Juicy. Nah, desain yang saya munculkan itu tulisan Juicy, kemudian ada gambar jeruk, kemudian ada bulirnya. Asik deh pokoknya bagus itu ya. Ya kebetulan yang desainer yang masuk itu ada kisaran 13, kemudian dari perusahaan itu menyisakan tinggal 2 desainer, salah satunya saya sama desainer yang dari Malaysia. Ternyata yang desainer Malaysia, begitu saya buka profilnya, dia masih anak SMA saat itu. Wow, luar biasa ya. Setelah karena dia ada rate ya, ada rating gitu. Jadi kita dikasih bintang 5, kemudian ada yang bintang 4, mengupload lagi dikasih bintang 5, biasanya turun lagi kayak gitu-gitu sampai dengan waktu yang ditentukan. Nah, ternyata pengalaman yang saya dapatkan itu bahwa kita berkarya tidak semata-mata menuntut semuanya itu berdasarkan karya yang pernah ada sebelumnya. Artinya pasti ada pengembangan, tapi kita tidak bisa lepas dari karya-karya yang ada. Artinya itu akan menjadi referensi kita aja untuk berkarya lebih baik. Nah, goalnya dari cerita saya tadi, setelah beberapa desain yang sudah digarap, ternyata tidak ada yang menarik hati dari perusahaan. Walaupun saya dimasukkan ke dalam final untuk 2 desainer saat itu. Setelah saya muncul dengan karya baru, lawan saya muncul lagi dengan hampir sama dengan karya saya, sehingga saya punya kejenuhan saat itu hanya membuat tulisan Juicy, tulisan sambung biasa, menggunakan warna orange, kemudian kasih daun jeruk, udah. Yang dimana hampir seminggu saya garap itu yang menguras waktu, menguras pikiran, menguras materi semua, Mas Ingo. Ternyata begitu saya muncul dengan karya yang sederhana, yang hanya saya sudah malas gitu ya. Saya sudah malas, udah muncul aja deh. Udah capek, perkara mau menang atau enggak ya udah biasa. Tapi alhamdulillah begitu saya muncul dengan karya cuma tulisan sambung aja biasa, karena di font itu tidak ada saya dapat. Akhirnya saya bikin font sendiri, maksudnya saya gambar, kemudian saya foto, saya redesign lagi, garap lagi, mengolah font itu lagi. Alhamdulillah saya yang dipilih. Nah, artinya karya itu, kalau saya selalu menekankan kepada anak-anak didik saya di sekolah itu, bahwa tidak ada karya yang jelek dan tidak ada karya yang menurut kita itu mutlak bagus, karena semuanya berdasarkan selera, rasa. Karena memang di dunia seni rupa itu tidak mutlak kita beda sama maaf nih kalau misalkan adik-adik suka dengan matematika misalkan ya matematika misalkan 5 kali 5 udah hasilnya pasti 25, tapi biasanya teman-teman masih itu yang gambar legendaris dari Sabang sampai Merauke, gambarnya sama seperti itu. Ya mungkin itu sedikit penghantar dari saya. Dari warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik dan teman-teman. Baik, langsung aja ya untuk bagaimana sebenarnya untuk kiat-kiatnya sih saya nggak langsung terjun juga ke dunia freelancing. Jadi awalnya tuh begini, awal sekali pada suatu hari, pada hari 2 hari. Jadi
waktu awal masuk kuliah itu sekitar tahun 2010, saya besar Indonesia itu Kaskus, mungkin ada yang tahu Kaskus. Jadi di Kaskus itu kita bisa bergabung dan berdiskusi sesuai dengan minat, forum dan subforum yang kita tertarik di dalamnya itu apa gitu. Kebetulan karena dari kecil saya suka lihat gambar ya, bukan suka menggambar, suka melihat gambar gitu, bagus-bagus, menikmati karya orang. Jadi saya di forum itu saya masuk ke bagian seni dan lain-lain. Nah, di sana karena alat dan bahan yang saya punya terbatas, jadi saya berminat ikut mengikuti forum atau subforum seni digital gitu. Jadi semua bentuk seni rupa atau apapun yang diolah secara digital atau dengan komputer, dengan mobile dan lain-lain. Itu ada muncul ketertarikan saya mau mencoba ilustrasi. Yang waktu itu kebetulan ada sebuah artikel yang menceritakan tentang bagaimana seniman Indonesia ini menemukan suatu gaya ilustrasi baru, yakni ini WPAP ini sendiri, yang mana WPAP itu kepanjangan dari Weda Pop Art Portrait, di mana nama Weda itu adalah nama penemunya. Yang ini sejarahnya ini unik. Yang membuat saya tertarik itu karena sejarahnya unik. Kenapa unik? Karena gaya ilustrasi ini ditemukan justru ketika beliau yang seniman realis itu, yang seniman realistik itu, punya keterbatasan di usianya yang sudah senja, waktu itu memasuki 50. Jadi sudah tidak bisa mencampur warna dengan akurat, membuat warna kulit dan lain-lain sudah tidak akurat. Akhirnya beliau mengakali gitu. Bagaimana ya supaya tetap merepresentasikan orang dengan warna yang bukan warna orang. Ya, jadi begitu. Jadi sejarahnya begitu. Akhirnya beliau mencampur warna, mencari intensitas yang pas, bagaimana gelap terangnya aja yang diambil tanpa mengikuti warna aslinya. Jadi cuma diambil gelap terangnya aja. Beliau waktu itu membuat di media konvensional seperti kertas begitu dengan cat air. Nah, itu pada awal tahun 90-an, tepatnya tahun 91 ya. Kalau mungkin saya keliru, mungkin bisa googling. Awal tahun 91 itu beliau beralih dari ilustrasi yang biasanya, karena waktu itu beliau kerja di majalah Hai, membuat ilustrasi novel, membuat ilustrasi cerpen, dan termasuk salah satunya novel yang paling terkenal itu Lupus, itu karya beliau itu yang diterbitkan oleh majalah Hai waktu itu. Jadi karena sudah lama, awalnya namanya bukan WPAP ya, namanya foto marak berkotak, karena waktu itu beliau juga bingung ini gambarnya kotak-kotak tapi apa ya, saya belum punya nama gitu. Akhirnya dibuatlah foto marak berkotak karena ngambilnya dari kotak dan diwarna-warnikan. Lalu awal tahun 2010 karena gaungnya sudah tidak terdengar lagi di majalah dan di media cetak, media elektronik sudah tidak terdengar lagi. Akhirnya ada gerakan dari komunitas waktu itu sih pecinta majalah Hai ya, kita bisa bilang pecinta majalah Hai atau yang mengikuti cerita Lupus yang kebetulan kenal dengan beliau itu punya inisiatif untuk membentuk suatu komunitas di Facebook namanya Belajar WPAP Yuk. Awalnya kan belum tahu nih apa WPAP. Lalu ditanya ke penciptanya atau penemunya sendiri, gimana nih kalau kita bikin WPAP ini, karena belum pernah ada yang bikin gitu sebelumnya, gimana pop art portrait. Ya, jadi awal tahun 2010 itu sudah mulai ada yang bikin dari Corel, ada Illustrator. Nah, sekarang udah banyak sekali, saking banyaknya yang paling gila itu sekarang ada pembuat WPAP hanya memanfaatkan Microsoft Word dan Excel. Gokil. Microsoft Word dan Excel bikin WPAP. Ya. Di luar kelumrahan selama ini gitu. Ya, jadi seperti itu. Dan dari situ saya mulai tertarik gabung sekitar tahun
sekitar tahun 2011 saya masuk ke komunitas itu, belajar, dan sampai hari ini pun saya masih belajar juga, berproses lah istilahnya, menemukan jati diri mungkin ya, bisa pas itu disebut facet ya, kotak-kotak itu. Terus di saat itu saya tidak ada rencana sama sekali untuk terjun ke dunia freelancing atau mengkomersilkan karya saya, menjual dan lain-lain, tidak ada. Jadi di sela-sela waktu kuliah itu menggambar aja gitu. Ada waktu kosong menggambar, atau istilahnya tracing ya, ngejiplak lah. Bahasa Indonesianya ngejiplak. Seperti yang Mas Ingo katakan tadi, ada satu forum seni besar bernama DeviantArt. Saya coba peruntungan di situ. Sebenarnya niatnya bukan mencoba peruntungan, tapi lebih ke daripada ngabisin memori di komputer, udah cari media ini aja, cloud aja gitu. Jadinya kita pakai cloudnya DeviantArt, ngupload di sana, sharing. Jadi teman-teman komunitas saya undang, saya kasih link, jadi mereka komentarin kurangnya apa, ini gimana dan lain-lain. Sampai hari ini pun saya masih butuh masukan dan saran seperti demikian. Secara tidak sengaja saya membuat di sela-sela kesibukan kuliah itu saya membuat WPAP The Beatles. Ya, mungkin adik-adik ada yang kenal atau grup musik lawasnya tahun 60-an, The Beatles. Mungkin sebagian kecil yang tahu. Oke, saya membuat WPAP The Beatles, saya upload. Kemudian ya seperti kata Mas Ingo juga, sebulan 2 bulan ya sepi. Tapi kita memaklumi karena kita masih belajar. Akhirnya saya dapat satu notifikasi waktu itu lagi kerjain tugas di emperan gitu di kampus, lagi ngerjain tugas, iseng-iseng nih ngecek email, kok ada notif dari DeviantArt. Tumben, akhirnya saya buka, ada perusahaan asuransi dari Jerman, itu tepatnya di Munich ya, di Jerman. Dia nawarin, ini gambarmu asli gitu. Ya kalau dilihat dari ininya sih saya ngejiplak gitu. Oh ya, tapi ini asli gitu, gambar-gambar baru gitu, satu gaya baru gitu. Saya berminat nih, saya mau ngambil. Karena kebetulan kita di Jerman ada acara. Saya mau bikin backdrop nih, backdropnya ini masih kosong, belum ada. Jadi backdropnya sekaligus jadi surat invitation atau undangannya itu ke orang-orang yang mau hadir di acara kami. Oh iya boleh Pak. Rate-nya berapa? Nah, saya bingung di situ. Selevel anak kuliahan yang masih belajar gambar, ngedit, ditanyain harga berapa. Itu kalau dia nawarin 5.000 rupiah juga angkut aja gitu. Kalau saya saat itu, saya bingung. Akhirnya ini pesannya tak anggurin seminggu. Eventnya sebulan lagi. Harusnya dia nyari orang baru kan, tapi karena dia terlanjur penasaran dengan gaya WPAP, akhirnya saya balas. Dalam seminggu itu saya nanya master-master yang ngajarin saya di Facebook, aduh ini gimana nih gitu. Kok saya kebingungannya gimana sih? Kamu hargain capekmu gimana, effortmu gimana, kamu ngorbanin waktu tugas kuliahmu untuk bikin itu gimana, jadi value-nya kamu yang tahu gitu. Tapi karena tetap bingung juga, akhirnya saya balas email itu dengan kalimat, berapapun kamu sanggup. Semoga kamu suka. Saya lepas 200 euro. Saat itu saya lupa ya rate-nya berapa, mungkin bisa dicek, mungkin sama hari ini. Waktu itu tahun 2014. Waktu itu 3 juta sekian untuk sekedar karya belajar gitu, 3 juta sekian. Masalah kedua muncul, saya nggak punya rekening internasional. Nerima ininya gimana? Aduh saya bingung nih, gimana nih caranya? Terus akhirnya nyari, kembali lagi ke forum tadi Kaskus, konsultasi lagi ke teman-teman yang udah merambah ke dunia, ke luar negeri gitu. Kebetulan ada teman yang bisa saya percaya, saya pinjam, PayPal-nya saya pinjam.
terus dari PayPal-nya saya masukin ke rekening pribadi gitu. Ternyata 200 euro tersebut tidak serta-merta membeli lisensi punya saya, padahal saya sudah nggak mau mengakui itu lagi punya saya gitu, saya mau ngasih. Tapi dia email lagi, acara kami udah siap, backdropnya udah siap, invitationnya udah siap. Saya bingung nih mau taruh namamu yang asli atau Arya Kuza aja, nickname-nya aja. Loh bukannya itu punyanya kamu gitu saya bilang. Enggak, kita cuma pakai gambarnya aja, nggak beli lisensinya. Karena kami belum tentu mampu membeli lisensi itu. Apalagi kalau saya naruh lisensi kan pasti bisa lebih fantastis lagi. Cuman waktu itu karena emang benar-benar buta dengan dunia itu, belum ngerti. Jadi bikin doang, komersilnya sama sekali nggak punya visual apa-apa gitu tentang cari-cari situs freelancing. Seperti yang sekarang saya geluti di Fiverr, Fivesquid, Sketchmob, dan lain-lain. Udah pokoknya banyak platform yang menyediakan itu untuk teman-teman gitu. Jadi yang mau coba nanti kita bisa kasih detailnya seperti apa gitu. Jangan khawatir mau mulai dari mana, jangan khawatir. Jadi seperti itu ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini menjadi mata pencaharian utama saya. Oh, luar biasa. Oh, keren. Tetap masuk ke rekening gitu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Terus ini udah. Kalau animasi, gambar, kartun maksudnya. Kalau animasi sih basicnya emang harus pakai 2D dulu sih, gambar buat storyboard. Jadi secara nggak langsung udah terjun sendiri sih. Jadi gitu, udah terjun langsung sih. Terjun langsung, nggak langsung. Jadi kan sebelum tahapan animasi kan pertama harus ada storyboard ya, gambar buat patokan scene filmnya. Nah itu biasanya mereka pakai kita ilustrator gitu buat ngerjain. Habis itu baru pindah produksi ke animasinya. Gitu. Animasi ya. Kepikiran sih ada, cuman untuk implementasinya mungkin belum, karena belajarnya itu apa ya, kompleks ya. Nggak hanya kita sketching, storyboarding dan lain-lain, juga ada semacam apa ya, prinsip-prinsip dalam animasi itu yang tidak kita temukan di sinetron atau film laga atau yang asli gitu, yang manusia gitu ya. Jadi begitu kan data diri gitu, kayak jepret pakai KTP terus kepinjol. Bukan. bukannya Pinjaman online. data diri. Yang kedua rekening tempat menerima pembayaran pastinya ya. Yang ketiga itu portofolio, entah portofolionya live di situs itu sendiri atau di situs lain yang kita diminta cantumkan link gitu. Bisa seperti itu gitu. Jadi yang utama tadi, pertama identitas diri, yang kedua itu rekening penerimaan dana, dan yang ketiga itu portofolio. Ya saya kira itu aja sih untuk yang bisa. Namanya webtoon canvas kan, tahu nggak? Ya jadi kita bebas masukin komik, cerita gitu. Ntar sama webtoonnya, sekarang sistem webtoon udah kayak YouTube, jadi mereka hitungan viewers. Jadi kalau viewersnya sesuai sama kriteria mereka, itu bakal langsung dibayar kok sama webtoonnya. Sudah gampang sekali sekarang. Udah kesempatan tuh adik-adik ini. Iya. Jadi tinggal buat akun, lempar karya ke websitenya, nunggu aja udah kayak mancing gitu. Gitu ya. Nunggu aja umpannya banyak, itu langsung masuk ke rekening kalau ditulis. Terus kalau udah dapat viewers, batas viewernya sudah bagus, itu bakal dikontrak sama webtoonnya sih, sama webtoon officialnya. Terus sekarang satu chapter webtoon 3-4 juta ya, satu episode webtoon Indonesia. Cuman di balik hasil yang seperti itu mungkin ada effort yang sering Omalan ngomong gitu. Biarkan karya kalian itu menentukan nasibnya sendiri. Dan mungkin logikanya sama seperti yang disampaikan abang-abang berdua barusan. Intinya buat adik-adik, buat kita semua ya terus berkarya saja. Ya hitung-hitung melatih jam terbang lah gitu ya Pak ya.
biarkan nanti karya kita menentukan nasibnya sendiri. Kayak tadi Bang Tony setelah 2 bulan karyanya dianggurin, ada yang ngontek gitu. Mungkin hal yang sama juga bakalan akan adik-adik alami. Intinya terus berkarya saja. Untuk hari ini kita cukupkan dulu ya, buat sampai jam segini workshopnya. Mungkin Ini sebelah untuk pertama kali belajar foto diri sendiri dulu, karena kita tahu kan karya-karya WPAP ini kan biasanya kan yang nampil itu yang ditampilkan orang-orang semangat lah dia ekspresikan fotonya dia sendiri, baru nanti ke arah yang itu udah mulai. Jadi di Smart ini juga kemarin kita bagi, karena di awal dulu Pamuwe kan yang pegang, kebetulan pembinanya kebanyakan teman dual ya, Iya, dulu ya di udah awal. banyak manual. Jadi sekarang itu sudah saya lebih alihkan ke digital yang banyak. Jadi manualnya itu ya sekitar cuma beberapa orang, tetap ada manual, tidak bisa kita tinggalkan karena itu awalnya. Iya. Cuma yang lebih tertarik kalau anak sekarang itu banyak yang digital. Dan saya bingung juga mungkin